Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nehini Nurfadila Ahmudia dari Prodi Farmasi kelas D angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan farmasi di Indonesia. Yang pertama, sejarah kefarmasian di Indonesia. Pada zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan Hindia dan Belanda, warga negara Indonesia yang pertama asli tercatat sebagai lulusan pertama pada tahun 1908 yang diuji di Surabaya, pada tahun 1919 yang diuji di Semarang. Periode setelah perang kemerdekaan sampai 1998. Yang pertama, 1950. Di Jakarta dibuka SA Negeri Republik yang pertama dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Yang kedua, lulusan pertama 30 orang. Yang ketiga, jumlah tenaga apotek meningkat. Periode tahun 1958 sampai 1967. Tahun 1960 sampai 1965, karena kesulitan devisa dan keadaan ekonomi, industri farmasi hanya dapat memproduksi sekitar 30%. Periode Orde Baru. Sebagian besar 80% kebutuhan obat nasional, kita masih tergantung pada impor. Farmasi era reformasi. Banyak sekolah pendidikan dan industri farmasi yang didirikan. Kedua, sejarah perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia. Pada tahun 1918, sekolah asisten apoteker yang pertama dengan penerimaan murid lulusan MULO bagian B setingkat SMP. Yang kedua, 1937. Jumlah apotek di seluruh Indonesia hanya ada 37. Yang ketiga, 1941, apoteker warga negara asing meninggalkan Indonesia, sehingga apotek di Indonesia mengalami kekosongan. Pada zaman pendudukan Jepang, mulai dirintis pendidikan tinggi farmasi dengan nama Yukata. Pada 1991 telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga farmasi ahli media dalam bentuk program Diploma 3 oleh Departemen Kesehatan, yaitu program analis farmasis. Ada 9 start farmasis, yaitu pertama, caregiver, pelayanan informasi obat seperti konseling dan konsultasi. Kedua, decision maker, penggantian jenis sediaan, penyesuaian dosis, penggantian obat. Ketiga, komunikator, pelayanan informasi obat, penyuluhan, konseling dan konsultasi obat kepada pasien. Keempat, manajer asisten apoteker di apotek, kepala instalasi farmasi rumah sakit. Kedua, manajer quality control atau QC. Ketiga, manajer quality asuransi atau QA dan manajer produksi. Kelima, leader, mampu menjadi seorang pemimpin, mempunyai visi dan misi yang jelas. Keenam, lifelong learner, yaitu update ilmu. Ketujuh, teacher, dalam pendidikan akademi edukator. 8, researcher, research and development. 9, entrepreneur, mendirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, dan alat kesehatan. 3, strategi pengembangan ilmu farmasi di Indonesia, yaitu yang pertama, dimulai dari Hindia Belanda dengan pendirian pendidikan asisten apoteker. Yang kedua, peningkatan kerjasama. Ketiga, penguatan aturan hukum. Keempat, diperlukan transfer. Dan terima kasih dari saya. Maaf bila ada salah